Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Bu, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah pada pada bosan Bu, mau masuk sekolah gitu ya. Ya, Bu Yun juga sehat. Alhamdulillah Bu Yun baik juga dan insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Amin. Oke. Belajar apa nak? Kita mau belajar matematika. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajarannya, kita membaca doa terlebih dahulu. Tapi Robi Zidni saja ya, mempersingkat waktu nggak apa-apa. Membaca doa Robi Zidni saja ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anta taj'alul hazana idza ji'ta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi seperti biasa dimatikan suara dan videonya. Kali ini kita mau belajar, tolong disimak baik-baik ya nak ya, karena sebentar lagi akan ada penilaian akhir semester melalui online. Jadi insya Allah nanti kita di akhir bulan November ya, jadi atau pertengahan November tanggal berapa nanti Bu kasih informasi lagi di grup. Bu, kapan belajar offline Bu? Mengadakan pas penilaian akhir semester, jadi kita ujian lagi. Jadi mohon untuk anak-anak ibu semuanya yang solih dan solihah ini untuk memperhatikan pelajaran dan menyimak pelajaran dengan baik. Tidak ada yang membuka suara dulu dan membuka videonya, kecuali nanti jika ibu tanya. Ya, tidak ada yang menegur temannya juga, biar ibu yang menegur ya. Dan kita akan mulai untuk pelajaran yang baru, yaitu tentang pengukuran satuan berat. Kemarin kita sudah belajar pengukuran satuan panjang. Sekarang waktunya belajar pengukuran satuan berat. Jadi untuk satuan berat itu biasanya kita menggunakan suatu alat untuk mengukur berat. Berat itu apa sih Bu? Berat itu adalah suatu ukuran yang terdapat di dalam suatu benda ya. Jadi misalkan HP. Nih, HP ini tuh mempunyai ukuran beratnya itu berapa gitu. Ini misalkan kira-kira ini ukurannya itu gram. Biasanya gram gitu. Jadi ada alat ukurnya ya. Alat ukurnya itu biasanya berupa timbangan. Timbangan itu ada banyak, ada macamnya, ada timbangan kodok. Timbangan kodok itu yang biasa dipakai untuk menimbang buah dan lain-lain. Ada timbangan bebek. Timbangan bebek itu biasanya yang ada di warung-warung. Misalkan di warung-warung Madura itu biasanya buat menimbang gula, menimbang tepung, menimbang telur, itu timbangan bebek ya. Jadi kayak logam besi gitu. Kemudian ada timbangan gantung tuh, yang buat menimbang misalkan kayak padi. Kalau padi dipanen tuh biasanya ditaruh di karung terus ditimbang tuh ukurannya apa. Nah, benda-benda tersebut juga mempunyai ukuran masing-masing. Contohnya, kalau manusia itu ukurannya adalah kilogram. Jadi biasanya itu alat ukurnya itu satuan ukurnya itu kilogram. Kemudian kalau buku itu biasanya gram, miligram, kertas itu miligram. Kemudian kalau manusia sudah berat, apalagi berat sepeda misalkan kilogram,
Kemudian berat mobil. Mobil itu biasanya dalam satuan bisa kilogram, bisa juga ton gitu. Misalkan ada lagi apa? Banyak ya benda-benda yang bisa kita kita ukur ya dalam satuan kilogram, ada kuintal, ada ton, ada gram, miligram dan lain-lain. Itu namanya satuan berat. Kalian pernah menimbang bukan di rumah kalian masing-masing? Nah, nanti kita kapan-kapan kita praktek menimbang berat badan temennya atau kalian nanti setor ke Bu Yuyun, nanti dijadiin satu gitu. Nanti kalian tulis terus dibulatkan. Timbangan juga ada timbangan yang digital, ada yang timbangan digital, jadi ketika kita menimbang itu dia otomatis ada angkanya, langsung ada angkanya gitu, digital. Di rumah ada yang punya timbangan digital nggak buat berat badan? Enggak, Bu. Ya, ada. Enggak, Bu. Ada, Bang. Ada. Ada, Bu. Yang Ada. punya mana, Pak? Saya. Assalamualaikum, Bu. Ya. Saya, Bu, saya. Ya. Matikan lagi suaranya. Nanti kapan-kapan kita praktek menimbang berat badan kita masing-masing atau menimbang berat badan keluarga kalian, kan ada ibu, ada adik, ada siapa. Sekarang kita masuk ke ini. Metrik tangga ya, tangga metrik ya. Nggak kelihatan ya? Enggak. Kelihatan. Nah, Kelihatan. iya. Matikan suaranya, Nak. Bu Yun udah nggak nanya, tolong matikan. Oke. Jadi kalau kemarin satuan ukur panjang itu ada km, hm, dam, ya. Sekarang ada kg, kilogram, hg, hektogram, kilogram, hektogram, gram, GAG, dekagram, ya. Kemudian ada gram, ada CG, sentigram, ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram dulu, desigram, sentigram, kemudian ada miligram. Nah, sama, caranya sama. Apabila urutan tangganya turun, itu dikali. Kalau naik, itu dibagi. Tapi dibaginya kemarin masih ada yang salah-salah ya. Misalkan ini Ibu hapus. Kalian sudah menyiapkan ininya belum? Tangga ini yang kilometer belum? Itu kan udah kalian catat kemarin. Itu kalian ganti dengan belakangnya diganti huruf G. Dekagram. Sini Ibu tulisin sini aja. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Jadi kemarin masih ada yang salah. Misalkan 2 hektogram sama dengan titik-titik sentigram. Dari hektogram ini turun 1, 2, 3, 4. Dari hektogram ke sentigram itu turun 4. 1, 2, 3, 4. Artinya turun 4 langkah atau 4 tangga. Artinya nolnya ditambahkan 4 atau dikali 10.000. Atau tinggal nambahin aja 4, nolnya ditambah 4. Jadi 2 dikali 10.000 sama dengan 20.000. Atau mau cara langsung, Bu? Boleh. Nolnya 3 ditambahkan 4. Boleh. Berarti 2, nolnya tambahin 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal dikasih titik aja. Begitu. 20.000. Kayak gitu ya. Jadi bukan dikali 20 atau 20.000, tidak. Ya. Kemarin masih ada yang keliru dalam pengerjaannya. Sekarang diperbaiki lagi. Tuh. Misalkan Bu 18 misalkan.
Ini contoh ya, contoh. Misalkan 18 desigram sama dengan titik-titik miligram. Jadi desigram kan ini nih, desigram, sentigram, miligram. Turun berapa tangga atau turun berapa langkah? 1, 2. Turun 2 langkah artinya dikali. Dikali berapa? Dikali 100 atau nolnya ditambahin 2. Kan turunnya 2 langkah. Nolnya ditambah 2. Berarti jadi 18 tinggal ditambahin 0. Ya, 1800 miligram. Seperti itu caranya. Kalau dibagi contohnya, misalkan kalau tangganya naik, misalkan 1000 gram titik-titik kilogram. Jadi gram ke kilogram. Ini kan gram. Gram ke kilogram naik berapa tangga? 1, 2, 3. Gram ke kilogram naik 3 tangga atau 3 langkah. 1, 2, 3. Artinya kalau dibagi nolnya hilang atau nolnya dikurangin ya. Nolnya dikurangin 3 karena naik 3 langkah atau 3 tangga. Jadi 1000 itu nolnya hilangin 3. 1, 2, 3. Tinggal angka berapa ini? Tinggal angka 1 gitu. Atau dibagi 1000. 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Kenapa dibagi 1000? Karena naik 3 langkah atau 3 tangga. Seperti itu caranya. Misalkan 21.000 sentigram sama dengan titik-titik gram. Misalkan dari sentigram ke gram naik berapa tangga? 1, 2 atau naik 2 langkah. Ingat, kalau naik itu dibagi atau nolnya dihilangkan. Karena naik 2 langkah, nolnya dihilangkan 2. Ya, nolnya dihilangkan 2. Berarti ini tinggal dihapus saja nolnya 2. Ini 2. Tinggal angka 21 sama 0. Berarti angkanya adalah 210. Seperti itu saja, Nak, ya. Lebih gampang. Kemudian cara untuk menghafal. Ibu. Iya. Ibu, saya izin dulu ya ke kamar mandi. Ya. Jadi cara menghafalkan tangga biar kalian lebih mudah itu pakai singkatan kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir boleh. Atau mau pakai cara yang lain, misalkan pakai lagu. Kilometer hektar. Buyun agak kurang bisa kalau pakai lagu ya, Nak ya. Yang lain ada yang bisa nggak pakai lagu singkatannya? Yang lain boleh diajarin. Gimana kalau pakai lagu? Ada yang tahu nggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Nggak ada. Ya. Saya nggak jago kalau lagu. Kilogram hektar. Ya udah kalau nggak pakai lagu, pakai singkatan aja. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir gitu juga bisa. Itu udah bener. Gimana? Harusnya Desi centil. Atau apalah nggak tahu. Kucing hitam. Bu, tulis aja, Bu. Apa, Bu? Kucing hitam dalam mobil. Kucing hitam dalam mobil. Desi centil mondar mandir. Kucing hitam dalam mobil. Cantik mondar mandir. Kucing hitam dalam mobil. Kan pas itu kelas 3 pernah diajarin. Kucing hitam dalam mobil. Emang pernah tapi lupa. Aku sih belajar. Karena ngerasa pengen disentil. Aku apa deh kayaknya nggak tahu apa namanya ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir. Kucing hitam dalam mobil. Iya. Matikan suaranya. Orang cantik mondar mandir. Au.
Ya, matikan lagi suaranya. Ibu mau ngomong lagi. Gak ada yang bersuara. Matikan lagi suaranya. Oke. Ya, ini mau dimatiin. Nah, pokoknya gitu ya caranya ya. Sama juga misalkan dia penjumlahan satuan kilogram juga sama. Jadi harus dirubah terlebih dahulu satuannya baru dijumlahkan atau ditambah. Misalkan ini, misalkan 2 gram ditambah 5 desigram sama dengan titik-titik sentigram. Jadi ini nggak boleh ditambahkan dulu. No, tidak boleh. Jangan ya. Tidak boleh ya. Nah ya, ini nggak boleh 2 tambah 5 sama dengan 7 terus dirubah ke CG. Nggak bisa, karena ini satuannya beda. Nah, ini satuannya beda. Gram harus diubah ke sentigram terlebih dahulu ya. Berarti 2 gram ke sentigram turun 2 berarti nolnya ditambah. Kata turun itu artinya nolnya ditambahkan. Berarti 2 ditambahkan 02. Jadi angka 200 ditambah 5 desigram diubah ke sentigram turun 1 tangga, berarti tinggal ditambahkan 1. Hasilnya 200 ditambah 50 sama dengan 250. gram. Kayak gitu ya. Dari sini siapa yang belum paham? Saya udah paham, Bu. Dari kelas 3 saya udah paham. Saya udah paham. Saya udah paham, Bu. Udah paham. Insya Allah Allah memudahkan dan insya Allah sudah paham. Kembali Ya, insya Allah. Bu Yun mau jelasin lagi, matikan. Oke. Sekarang Ibu mau bilang, untuk ukuran berat, tadi kan di awal Ibu udah singgung ya, untuk masalah kuintal, kilogram, biasanya itu dipakai untuk mengukur benda apa sih Bu? Nah, kalau kuintal itu biasanya dipakai untuk sayuran atau tanaman ya, tanaman padi, jagung, atau sayur-sayuran atau buah ya, misalkan buah apel, buah jeruk atau buah mangga, biasanya kan ditimbang dalam ukuran besar. Biasanya dibagi-bagi dalam ukuran kuintal. Nah, yang paling besar itu biasanya ton, karena sekarang dicatat, buku tulis disiapkan. Ibu mau kasih catatan. Sekarang dicatat. Biasanya itu Aduh, aja. Dulu, Bu. Buku catatan. ya. Umi, pensil mana? Bu Yun mute lagi suaranya ya. Kalau udah buka suara dimatikan lagi otomatis nah ya. Oke. Oke, baiklah. Jadi 1 ton itu bila kita rubah ke kilogram itu dikalikan 1000 ya. Jadi artinya 1 ton artinya 1000 kilogram. Kalau 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Kalau Itu udah catat, Bu. 1 kilogram sendiri itu diubah ke gram itu sama dengan 1000 gram. Ini satuan yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Andaikan misalkan nanti kalian insya Allah yang menjadi Bu, itu dicatat, Bu. misalkan pengusaha buah-buahan, kalian membeli buah di Itu dicatat, Bu. dalam ukuran kuintal.
Ibu itu ditulis nggak, Bu? Dijual lagi. Dijualnya itu per kilogram. Nah, itu nanti berguna sekali. Ditulis, woi, ditulis. Ini tulisannya apa sih? Nggak kedengeran, Bu. Ibu. Tunggu, Nak. Kalau Bu Yun lagi Ibu kagak kelihatan, Bu. jangan bicara. Ya, aku kasih tahu aja. 1 ton 1000 kilogram. 1 kuintal 100 kilogram. 1 kilogram 1000. Nanti Bu Yun kan belum selesai jelasinnya. Jangan dibuka dulu suaranya. Ini dicatat ya, dicatat. Ya, nanti ada satu lagi. Ini dicatat dulu. Gitu. Baru kalau Bu Yun diam, kalian boleh buka suara. Gimana? Jadi, Bu, ya siapa? sudah ditulis. Oh, udah. Sekarang Belum. kalau kebalikannya, Sudah, Bu, sudah ditulis. ya. Sekarang dimatikan lagi suaranya ya. Ibu mau jelasin lagi. Bu Yun matikan dulu suaranya. Ya. Ibu yang paling bawah nggak kelihatan. Paling bawah 1 kg 1000 gram. Jadi kebalikannya, kalau misalkan 1 gram itu dijadikan ke ton. Itu caranya 1 dibagi 1000. Kok 1 gram sih? 1 kilogram. Kalau 1 kilogram diubah ke ton, itu artinya 1 dibagi 1000. Ya, jadi dibagi 1000 kebalikannya. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Kalau dibalik itu dibagi. Jadi misalkan kalau 1 kuintal itu sama dengan 1/100 kilogram. Salah. 1 kilogram sama dengan 1/100 kuintal. Kalau 1 gram sama dengan 1/1000 kilogram. Artinya ini dibagi. Ya, kalau dibalik itu dibagi. Yang tadi udah dikasih belum ya? Misalkan 1 ton sama dengan titik-titik kuintal. Yang ini belum, nanti ditambahkan. Jadi kalau 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. 10 kuintal. Jadi kalau ada karung beras, 1 karungnya bernilai 1 kuintal. Kalau dia ada 10 karung, berarti nilainya sama dengan 1 ton. Kebalikannya 1 kuintal sama dengan 1/10. Tuh. Kelihatan nggak ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bu. Bisa, Bu. Ibu bawahnya tidak kelihatan. Yang mana yang nggak kelihatan? Yang paling bawah. Yang mana yang nggak kelihatan, Nak? Yang paling Yang bawah, paling bawah. 1 Yang bawahnya 1 ton. Nih. Yang kuintal. Udah itu. Nanti untuk latihan soalnya, insya Allah hari Jumat ya, Nak. Oke. Ya. Ini hanya penjelasan materi saja. Di buku Iya, Bu. Bu Yun lagi ngomong dulu ya, jangan dibuka dulu suaranya ya. Di buku paket ada latihan, itu kalian kerjakan tapi jangan dikumpulkan. Tidak boleh dikumpulkan, jangan. Yang penting dikerjakan di rumah buat latihan. Halaman
Halaman berapa? Nomor 1 A, B, C, D, E sampai J. Ada 10 soal itu kerjakan. berapa, Bu? Bu. Tema berapa, Bu? Berapa, Bu? Halaman berapa? Tema berapa, Ma? Halaman berapa, Bu? Buku paket Matematika. matematika halaman 107 nomor 1. 100 berapa, Bu? 107 nomor 1 yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 soal. Tidak usah dikumpulkan, hanya untuk latihan soal. Insya Allah hari Jumat kita bahas supaya ada persiapan untuk kalian agar apabila Halaman berapa, Bu? tulis kalian mendengarkan dan Halaman 107. kenapa nak? 2 menit lagi, Bu. Nah, bentar lagi selesai udah. Yang ini, Bu. 107 nomor 1 tidak dikumpulkan. Halaman 107, Bu. Ya. Yang ini kan? Buyun mute suaranya, semua matikan. Matikan suaranya. Yang kuning, Bu. Nah, anak-anak ibu semuanya, kelas 4A maupun kelas 4B, dimohon untuk tidak membuka suara dan videonya kembali. Jangan dulu, ibu mau menutup kegiatan belajar. Bu, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, Bu, sama 7 sama 8. Bentar, Nak. Iya, nanti kan ada rekaman ibunya. Ibu lagi mau ngomong dulu, sayang. Jangan dibuka suaranya ya. Alhamdulillah, Buyun udah mute. Buyun udah ini nih, udah dinonaktifkan semua suaranya, tapi masih ada yang bersuara. Buyun bilang jangan dibuka dulu suaranya. Dengar nggak? Ya, udah dengar? Ya, oke, baiklah. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar hari ini ya, matematika. Alhamdulillah, semoga kalian bisa memahami apa yang dijelaskan di papan tulis tadi. Untuk kegiatan hari ini itu mengerjakan soal halaman 107 itu tidak perlu dikumpulkan. Buat latihan di rumah saja. Kalau misalkan kalian mau belajar, boleh bertanya sama Bu Yuyun, jawabannya boleh. Insya Allah nanti hari Jumat Ibu bahas. Dan waktunya sudah mau berakhir. Terima kasih semua atas perhatiannya. Jangan lupa untuk membaca doa. Dan sekarang kita ucapkan hamdalah bersama-sama.